Kalau kita bicara soal sejarah, ini tuh bukan cuma soal hafalan tanggal dan peristiwa loh. Sejarah itu ya kayak kekuatan tak terlihat yang membentuk masa depan sebuah masyarakat. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana sebuah kerajaan di Afrika yang tadinya stabil dan teratur banget, yaitu Rwanda, pelan-pelan dipecah dari luar, yang akhirnya menanam benih-benih konflik yang mengerikan. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi kita akan coba selami sejarah Rwanda buat ngerti gimana perubahan yang dipaksakan dari luar itu bisa menciptakan perpecahan yang bertahan sampai beberapa generasi. Oke, kita mundur dulu ya, jauh ke masa lalu. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang, Rwanda itu udah jadi sebuah kerajaan yang unik dan terorganisir dengan sangat baik. Lupakan dulu peta modern yang kita tahu. Ratusan tahun yang lalu, kerajaan Rwanda ini jadi kekuatan besar di wilayahnya. Beda banget sama tetangga-tetangganya. Yang kerajaannya kecil-kecil, Rwanda ini satu terpusat dan kuat selama berabad-abad. Fondasinya, tanah yang subur dan masyarakat yang tertata rapi di bawah pimpinan seorang raja yang kuat. Nah, ini nih poin yang paling penting. Walaupun ada kelompok-kelompok sosial, biasanya sih berdasarkan pekerjaan, kayak peternak atau petani, tapi identitas ini tuh nggak kaku, fleksibel. Seseorang bisa pindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Artinya, status sosial kamu itu bukan takdir yang terkunci sejak lahir. Oke, sekarang kita sampai di titik balik yang mengubah segalanya. Keseimbangan yang udah ada ratusan tahun ini mulai goyah waktu ada kekuatan baru yang datang. Coba deh lihat lini masa ini. Kelihatan banget kan pergeserannya? Berabad-abad kerajaannya stabil. Terus, di akhir 1800-an, bangsa Eropa mulai datang. Gak lama, di awal 1900-an, Rwanda resmi jadi daerah jajahan. Aturan mainnya berubah total. Dan perubahannya itu drastis banget. Struktur sosial yang tadinya fleksibel bisa pindah-pindah, sekarang jadi kaku, ada hierarkinya. Identitas kelompok yang tadinya cair dibekukan jadi kategori yang resmi dan permanen. Dan hubungan antar warga yang tadinya dinamis jadi tegang dan penuh muatan politis. Jadi, gimana caranya perubahan seradikal ini bisa terjadi? Jawabannya ada di satu strategi klasik yang dipakai pemerintah kolonial buat pegang kendali. Politik pecah belah atau divide and rule. Ini tuh strategi yang ya udah kuno banget, tapi selalu efektif. Intinya, kalau mau menguasai populasi yang besar, pecah mereka jadi kelompok-kelompok kecil, terus bikin mereka saling bergesekan. Dengan begitu, si penguasa bisa mempertahankan kekuatannya dengan jauh lebih gampang. Di Rwanda, strategi ini dijalankan lewat 3 langkah simpel tapi merusak. Pertama, identitas sosial yang tadinya cair itu dibuat kategori resminya. Kedua, mereka pilih satu kelompok, yaitu minoritas Tutsi, untuk diistimewakan, dikasih posisi di pemerintahan. Dan ketiga, mayoritas Hutu secara sistematis disingkirkan dari kekuasaan. Kesenjangan yang dalam pun tercipta. Dampaknya kelihatan jelas banget di sini. Akses ke hal-hal baru yang penting kayak pendidikan atau pekerjaan di pemerintahan jadi timpang banget. Satu kelompok dapat akses tinggi, sementara yang lain aksesnya rendah. Ini bukan lagi soal mobilitas sosial, tapi soal sistem ketidaksetaraan yang dilembagakan. Dan kebijakan-kebijakan ini efeknya bukan cuma saat itu aja. Oh tidak, mereka meninggalkan warisan berbahaya yang menanam benih-benih konflik yang baru akan meledak puluhan tahun kemudian. Jadi inti perubahannya itu begini, apa yang tadinya cair sekarang jadi kaku. Mobilitas sosial digantikan sama tembok pemisah yang nggak bisa ditembus. Lalu apa yang tadinya hubungan dinamis antar warga sekarang jadi tegang, penuh dengan rasa curiga dan saling nggak percaya. Dan yang paling bahaya, apa yang tadinya cuma urusan sosial sekarang jadi urusan politis. Identitas kamu bukan lagi soal warisan budaya, tapi soal siapa yang pegang kuasa dan siapa yang tidak. Jadi ini dia konsekuensinya. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin parah, hubungan antar kelompok masyarakat yang retak, dan yang paling krusial, lahirnya politik identitas yang bakal jadi penentu sejarah Rwanda di abad ke-20. Fondasi untuk konflik di masa depan sudah selesai dibangun. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup bikin merinding ya. Kalau fondasi sebuah masyarakat dicabut paksa lalu diganti sama sistem yang nggak adil, kira-kira apa yang bakal terjadi waktu kekuatan dari luar itu akhirnya pergi? Sejarah ini jadi pengingat yang sangat kuat bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu gaungnya panjang ke masa depan. Fondasi yang diubah secara paksa inilah yang akhirnya membawa Rwanda ke babak selanjutnya.
sebuah babak yang penuh dengan konflik sosial dan tragedi yang dampaknya masih terasa sampai hari ini.